Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Saudara yang diberkati, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, penulis kitab ini adalah Paulus sendiri, dan dia menuliskan ini kepada jemaat Korintus untuk menanggapi berbagai masalah dan pertanyaan mereka tentang segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan setiap mereka. Paulus merasa perlu menuliskan nats ini karena ia ingin menekankan pentingnya kasih itu di dalam kehidupan seorang Kristen, terkhusus di dalam persekutuan orang Kristen, bahkan hubungan antara sesama satu dengan yang lainnya. Paulus ingin memberikan pengajaran yang kuat tentang bagaimana kasih itu seharusnya menjadi dasar bagi hubungan antara sesama sebagai manifestasi dari iman Kristen yang sejatinya. Artinya, Paulus berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah di antara hubungan mereka sama mereka, jemaat dengan jemaat, dan bagaimana Paulus ingin membimbing mereka menuju pemahaman yang penting, yang lebih baik dalam ajaran Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati, kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat yang menjadi penegasan nats bagi kaum ibu saat ini? Yang pertama sekali, kita melihat adanya kesabaran dalam mendidik di tengah-tengah kehidupan. Yang kedua, adanya kemurahan hati dalam memberikan kasih sayang. Lalu yang ketiga, tidak punya cemburu yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, tidak membanggakan diri dalam segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah rumah tangganya. Yang kelima, jangan pernah memiliki sifat sombong, terlebih keangkuhan. Bahkan ketika seorang ibu itu lebih daripada suaminya sendiri, bahkan mungkin dalam hal materi. Maka saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat apa yang menjadi penegasan buat setiap ibu untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih, penuh kesabaran, tanpa cemburu, dan tidak punya sifat sombong. Yang pertama itu, selalulah miliki hubungan dengan Tuhanmu. Milikilah hubungan intimasi yang dekat dengan Tuhanmu. Yang kedua, untuk bisa hidup di dalam kasih itu, kembangkanlah selalu kesabaran itu. Belajarlah untuk selalu sabar hari lepas hari di dalam kehidupanmu. Bukankah seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, kesabaran adalah kebijaksanaan yang sejatinya. Yang ketiga, praktekkanlah kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu. Kasih tanpa pamrih, kasih yang tanpa berharap kembali. Yang keempat, milikilah kerendahan hati dan keterbukaan. Seperti apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 5 itu. Taatlah kepada orang yang lebih tua dari kamu, dan pakailah kerendahan hatimu satu dengan yang lain. Yang kelima, selalulah berefleksi dan berusaha selalu memperbaiki diri. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 13 ayat yang kelima itu. Periksalah dirimu sendiri, apakah kamu tetap berada dalam iman. Uji dan periksalah dirimu sendiri. Maka kaum ibu, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama, sadarilah pentingnya kesabaran itu. Sabarlah dan selalu belajar kesabaran itu. Jangan cepat marah, apalagi marah-marah, apalagi lama banget marahmu gitu ya. Yang kedua, atasilah perasaan cemburu dan sombong itu. Jangan pernah cemburu untuk sesuatu yang tidak jelas, apalagi menyombongkan diri, sebab itu sesuatu yang tidak Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kaum ibu terjebak di dalam kesombongan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, kembangkan dan praktekkanlah kasih itu. Mulailah dari hal yang kecil. Tunjukkanlah dan berlakulah di dalam tindakan kasih itu.
Yang keempat, refleksi bagi kaum ibu, rendahkanlah hatimu dan jadilah pribadi yang membuka hatimu untuk bahkan setiap kritikan di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau engkau menjadi pengurus inang, pengurus ibu saat ini, pakailah hati yang lebih besar lagi, pakailah hati yang lebih lapang lagi, dan maulah untuk berbenah di dalam hari-harimu, dan kuatkan selalu hatimu di dalam Tuhan. Yang terakhir, prioritaskan keseimbangan dan perbaikan diri. Refleksi ini juga mendorong setiap ibu untuk memprioritaskan keseimbangan antara merawat keluarga, merawat diri sendiri, dan juga melayani di dalam kehidupanmu. Sebab itu adalah sesuatu yang saling berdampingan dan saling beriringan dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam kaum ibu. Dalam kasih Tuhan, Tuhan memberkatimu. Selamat melayani buat kaum ibu.